Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Chandra. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang perancangan database. Nah, database yang akan kita pakai adalah SQL Server yang versi 2014. Kalau tidak ada versi yang 2014, boleh menggunakan versi lainnya, contohnya versi lebih rendah, versi 2012, ataupun versi yang lebih tinggi 2016 dan sebagainya. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran menggunakan perangkat lunak SQL Server, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perintah-perintah yang terdapat pada SQL Server. Nah, bisa dilihat di Word ini, aplikasi Word. Nah, jadi secara umum di SQL Server itu terdapat dua perintah ya. Jadi yang pertama adalah perintah DTL, Data Definition Language, dan satu lagi adalah DML, Data Manipulation Language. Mari kita lihat di sini definisinya. Untuk DTL adalah kumpulan perintah SQL yang dapat digunakan untuk membuat dan mengubah struktur dan definisi tipe data dari objek-objek database seperti tabel, index, trigger, view, dan lain-lain. Sedangkan untuk DML atau Data Manipulation Language adalah kumpulan perintah SQL yang berhubungan dengan pekerjaan mengolah data di dalam tabel. Nah, jadi secara sederhananya, secara simpel, DTL ini adalah perintah-perintah untuk meng-create sebuah database, meng-create table, mengubah database, mengubah tabel, membuat trigger, membuat view, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang DML, ini perintahnya berfungsi untuk contohnya mengisi atau menginsert data yang baru ke sebuah tabel, kemudian bisa untuk mengedit data yang sudah ada pada sebuah tabel, maupun untuk menghapus data yang ada pada sebuah tabel. Nah, jadi secara umum di SQL kita mengenal dua ini, DTL dan DML. Yang akan kita pelajari untuk pembelajaran ini adalah perintah DTL pada SQL. Nah, kita bisa langsung untuk menjalankan aplikasi SQL Server 2014 Management Studio. Nah, fungsi dari aplikasi SQL Server Management Studio ini adalah untuk memanage database SQL Server. Kita akan jalankan terlebih dahulu. Nah, ini versi yang kita gunakan, yang saya gunakan adalah yang versi 2014. Pada bagian server type biasanya sudah default yaitu database engine. Server name ini umumnya sudah terisi, yaitu untuk yang bagian depan ini egg ini maksudnya adalah nama komputer, /SQL Express ini adalah instance name dari SQL Server yang sudah diinstal. Nah, pada saat penginstalan biasanya terdapat opsi untuk memasukkan instance name-nya. Kalau tidak diubah biasanya tetap seperti ini. Untuk yang versi Express biasanya adalah SQL Express. Untuk yang versi yang Enterprise itu biasanya adalah MS SQL Server. Oke, kita langsung koneksi aja. Klik di tombol connect. Nah, setelah terkoneksi, di sini kita lihat di bagian sebelah kiri itu ada namanya Object Explorer. Nah, kita akan sering menggunakan Object Explorer ini terutama pada bagian folder database-nya. Nah, di bagian folder database pada saat awal kita melakukan instalasi biasanya langsung terdapat bagian sistem database. Di dalamnya sudah terdapat 4 buah database, yaitu master, model, MSDB, dan TMDB. Nah, database ini tidak kita utak-atik, kita biarkan saja ini adalah database system. Jadi kita nggak akan bekerja di database di sini. Nah, kita akan mulai membuat sebuah database yang baru. Nah, untuk menjalankan perintah-perintah DTL, membuat database, membuat tabel, sebenarnya bisa kita gunakan langsung bagian seperti ini. Klik kanan New Database. Nah, selain menggunakan visualnya langsung, kita bisa menggunakan perintah-perintah DTL-nya.
kita akan mencoba terlebih dahulu menggunakan perintah DTL pada SQL Server. Nah, jadi yang pertama adalah untuk membuat sebuah database. Untuk membuat sebuah database, kita menggunakan perintahnya adalah create database disertai dengan nama database. Nah, dalam hal ini kita membuat sebuah database dengan namanya adalah testdb. Saya akan copy perintahnya ini terlebih dahulu. Oke. Untuk membuat query yang baru, kita bisa klik di tombol new query. Nah, kita akan paste perintahnya di sini. Paste create database testdb. Nah, boleh diakhiri dengan tanda titik koma, boleh juga tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Pada SQL Server tidak bersifat case sensitive, jadi kita bisa menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil. Oke, untuk mengeksekusi perintah SQL yang ini, kita menggunakan tombol execute atau bisa menggunakan shortcutnya adalah F5. Saya akan mencoba untuk menggunakan tombol ini, klik di tombol execute. Nah, setelah tombol execute diklik, nanti ada hasilnya adalah ini, bahwa kita bisa lihat command completed successfully, artinya sudah berhasil menjalankan perintah SQL ini. Nah, kita lihat kembali di sebelah Object Explorer, database-nya belum muncul, kita cukup melakukan refresh. Klik kanan pada database, refresh. Nah, setelah kita klik kanan, di sini ada tampilan, ada tambahan satu buah database yaitu testdb. Inilah database yang barusan kita buat. Oke, perintah ini akan saya hapus dulu. Kemudian kita akan coba untuk menghapus database. Nah, untuk perintah menghapus database, kita bisa menggunakan perintahnya adalah drop database. Drop database, kemudian testdb ini adalah nama dari database. Saya akan mengcopy perintah ini, paste di Management Studio bagian query-nya. Oke. Drop database testdb yang di sini. Kemudian saya akan execute dulu. Oke. Nah, setelah di-execute nanti ada hasilnya adalah command completed successfully. Artinya sudah berhasil untuk menghapus database. Di sini masih ada, kita cukup melakukan klik kanan pada bagian database, refresh. Maka database-nya sudah terhapus. Nah, itulah cara untuk membuat dan menghapus database. Nah, untuk komen berikutnya adalah kita membuat table pada sebuah database. Nah, karena tadi database-nya sudah kita hapus, kita akan membuat ulang database yang baru. Create database. Nah, contoh kita menggunakan awalan DB sebagai pengenal, bahwasanya itu adalah objek berupa database. Nah, nama database di sini adalah db_post. Kita akan execute. Berhasil. Kita lihat dulu di bagian sini apakah sudah ada. Klik kanan, refresh. Oke, database-nya sudah muncul. Kita akan membuat sebuah tabel pada database db_post. Nah, di sini contoh tabelnya. Tabel ini memiliki beberapa kolom. Jadi ada kolom query barang, nama barang, quantity, harga beli, harga jual, dan merek. Nah, jadi untuk perintah untuk membuat tabel, perintahnya adalah create table. Create table, kemudian disertai dengan nama dari table. DBO ini tidak digunakan juga tidak masalah. Contoh saya cuma menulis seperti ini juga boleh, atau ditambahkan DBO juga boleh. Oke. Nah, secara lengkap kita tambahkan DBO tb_barang. tb_barang ini adalah nama dari tabel yang akan kita create di database tersebut. Kemudian untuk field-fieldnya atau kolom-kolomnya, ini yang pertama adalah kolom kode barang. Tipe data yang digunakan di sini adalah bertipe integer. Identity. Identity di sini maksudnya adalah kolom kode barang bersifat identitas. Artinya unik, tidak ada yang bersifat, tidak ada nilainya yang sama. Nah, 1,1 artinya adalah
bersifat auto increment. Jadi untuk baris yang pertama data pada tabel barang, baris yang pertama start dari angka 1, kemudian untuk baris berikutnya akan diincrement 1. Jadi baris berikutnya adalah 2, 3, 4 dan seterusnya. Not null artinya adalah tidak boleh kosong. Data pada tabel TBL barang, kolom kode barang tidak boleh kosong. Null ini adalah kondisi kosong. Oke. Untuk nama barang bertipe varchar atau variabel karakter. Variabel karakter ini adalah tipe data berupa string. Oke. Nah, string di sini kita buat untuk jangkauan variabelnya adalah sebesar 100 karakter. Jadi untuk nama barang maksimum bisa menampung sampai 100 karakter dan tidak boleh kosong. Quantity kita menggunakan tipe datanya adalah desimal. 18,2 artinya adalah desimal dengan 18 digit dan 2 digit adalah angka setelah koma. Ya. Oke, not null artinya tidak boleh kosong. Harga beli kita menggunakan tipe datanya adalah money. Nah, tipe data money ini biasanya kita gunakan untuk menampung nilai dari sebuah mata uang. Not null tidak kosong. Harga jual juga sama, money not null. Merek kita menggunakan variabel karakter 100, jangkauannya atau jumlah karakter yang bisa ditampung adalah 100 karakter. Null artinya boleh kosong. Jadi untuk kolom merek itu boleh tidak diisi atau boleh kosong. Nah, constraint untuk primary key kita menggunakan kata kuncinya di sini adalah constraint. Constraint PK TBL barang primary key cluster. Untuk kolom yang primary key atau 2 di sini kita set 2, yaitu kolom kode barang. Kemudian satu lagi adalah kolom nama barang. Oke. Kita akan mengcopy perintah ini ke SQL Server. Nah, kita akan execute. Nah, kita bisa lihat ini command completed successfully. Nah, kita lihat di tab table, ya, klik kanan, refresh. Nah, tabelnya belum muncul. Kenapa? Karena kita menggunakan database yang salah. Di sini kita menggunakan database-nya adalah database master. Jadi nantinya tabel barang itu munculnya di bagian database master. Sementara yang kita mau adalah kita membuat database pada bagian db_post. Jadi di sini kita perlu mengganti database yang aktif. Di sini database yang aktif adalah master. Nah, sementara yang kita mau adalah db_post. Jadi kita bisa menambahkan perintahnya adalah use db_post. Oke, nah saya akan execute ulang. Oke, command completed successfully. Kita lihat di bagian db_post apakah sudah muncul. Klik kanan, refresh. Nah, tabel barang di sini sudah muncul. Kita bisa lihat kolom-kolomnya ada apa saja. Nah, kolomnya di sini juga sudah tercipta. Kode barang, nama barang, quantity, harga beli, harga jual, dan merek. Maka dengan demikian kita sudah berhasil membuat sebuah tabel yaitu TBL_barang. Nah, perintah SQL yang berikutnya mengubah table. Nah, mengubah table di sini ada 4, menambah kolom, mengubah tipe data pada kolom, menghapus kolom, dan menghapus table. Nah, untuk menambahkan kolom kita menggunakan kata kuncinya adalah alter table. Alter table, nama tabelnya adalah TBL barang, add. Nah, add di sini maksudnya adalah menambah. Oke, nambah kolom. Nah, kolom yang mau kita tambah adalah kategori dengan tipe datanya adalah varchar 255. Nah, kita di sini bisa menambahkan apakah boleh null atau tidak boleh. Nah, contoh di sini saya tambahkan boleh kosong, boleh null. Nah, perintah ini kita copy dulu. Oke, kita paste ke SQL Server, kita execute. Nah, nanti ada pesan bahwasannya sudah berhasil.
kita bisa refresh dulu untuk melihat apakah kolomnya sudah muncul. Nah, kolom kategori sudah muncul, variabel karakter 255 dan no. Oke, nah perintah berikutnya adalah untuk mengubah tipe data yang ada pada sebuah kolom. Nah, perintahnya di sini adalah alter table, table barang, alter kolom. Nama kolomnya adalah kategori barang, tipe datanya mau kita ubah menjadi apa. Contoh masih tetap variabel karakter, tapi jangkauannya atau jumlah karakternya menjadi 200 karakter. Nah, jadi di sini awalnya adalah 255, kita ganti menjadi 200 karakter. Kita akan copy dulu. Oke, kita paste ke bagian sini. Ya. Nah, alter table, table barang, alter kolom, kategori, varchar 200. Kita akan execute, comment completed successfully. Nah, kita lihat di sini awalnya masih 255, kita refresh. Ya, kita lihat bagian kolom, di sini sudah menjadi 200 karakter. Nah, perintah SQL yang berikutnya adalah menghapus kolom pada table. Untuk menghapus kolom cukup simple, kita gunakan perintahnya adalah drop kolom. Nah, alter table, nama tabelnya adalah table underscore barang, drop kolom, kolom yang mau kita hapus, contohnya di sini kategori. Kita copy dulu. Oke. Kita paste. Nah, kita execute. Nah, comment completed successfully, sudah berhasil. Kita refresh kembali. Ya. Nah, kita lihat tabel untuk di tabel table barang, kolom kategori sudah terhapus. Ya. Oke. Nah, untuk menghapus table, kita bisa menggunakan perintahnya cukup simple, drop table test table. Nah, contohnya di sini kita akan membuat ulang tabel ini, tabel, atau kita langsung hapus saja untuk tabel table barang. Kita copy perintah ini, kemudian kita paste di sini. Nah, nama tabelnya yang mau kita hapus adalah tbl underscore barang. Kita refresh atau kita execute F5. Nah, comment completed successfully. Seharusnya table di sini sudah terhapus. Klik kanan, refresh. Nah, tabelnya sudah terhapus. Oke, nah itu cara yang tadi itu adalah menggunakan perintah-perintah DTL. Nah, untuk cara lebih gampang, kita sebenarnya bisa menggunakan langsung visualnya, yaitu dengan bantuan SQL Server Management Studio ini. Caranya cukup gampang. Contoh, kita mau membuat sebuah tabel, kita bisa klik kanan di sini, pilih table. Oke, nah di sini nanti ada dibagi menjadi 3 kolom. Kolom pertama kolom name, data type-nya, kemudian allow null. Nah, contoh di sini kita buat kode barang. Data type-nya kita gunakan int, integer. Allow null tidak boleh kosong. Nama barang ini kita gunakan tipenya adalah variabel karakter 100. Allow null tidak boleh. Kemudian quantity kita gunakan desimal 18,2, berarti 2 digit setelah koma. Harga beli, nah, money untuk menampung nilai mata uang. Harga jual, gunakan tipe data money. Allow null tidak boleh. Kemudian merek, kemudian ini kita gunakan varchar 100. Null kita matikan. Kemudian satu lagi adalah kategori, kita gunakan tipe datanya adalah varchar 100 close. Oke, nah untuk pengesetan primary key cukup gampang juga. Di sini contoh kita mau memberikan primary key pada bagian kode barang. Cukup klik kanan di bagian sini, tinggal pilih set primary key, atau bisa menggunakan icon yang terdapat pada bagian toolbar set primary. Nah,
Kemudian untuk menghapus primary kita cukup tekan balik ya, atau kita bisa klik kanan remove primary key. Nah, untuk primary key di dua kolom seperti contoh yang tadi menggunakan perintah ddl, kita cukup seleksi seperti ini, seleksi dua kolom ya, klik kanan set primary, maka dua kolom ini akan menjadi primary key. Oke, nah kita simpan dulu. Untuk menyimpan kita bisa klik icon di sini save table underscore one Ctrl S, berarti shortcutnya adalah Ctrl S, atau bisa langsung menggunakan icon di sini. Nah, nama tabelnya kita buat tbl underscore barang. Nah, sudah tercipta tabelnya, kita bisa refresh. Nah, tabelnya sudah ada. Nah, contoh lagi, kita mau menghapus sebuah kolom, yaitu kolom kategori. Di sini kita nggak mau gunakan lagi. Klik kanan, delete kolom. Nah, sesudah kita delete, kita bisa save ulang. Nah, ini sudah tersimpan. Oke. Kemudian untuk menghapus sebuah tabel, kita bisa gunakan klik kanan, delete. Nah, ini tinggal kita okekan saja. Maka tabelnya akan terhapus. Sama juga dengan untuk menghapus sebuah database. db underscore post kita mau hapus, klik kanan, delete. Oke. Nah, maka sudah terhapus database tersebut. Tadi ada kelebihan tabel di database yang master, kita hapus di sini, klik kanan, delete. Oke. Nah, jadi sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran mengenai perancangan database pada database SQL Server. Jika terdapat pertanyaan, boleh langsung chat pribadi atau boleh langsung ke email. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita yang berikutnya.